Pemirsa intens, tangis Lisa Mariana tak terima hasil tes DNA anaknya tak cocok dengan Ridwan Kamil, berbuntut panjang. Pasca Lisa menantang RK untuk melakukan tes DNA ulang. Atalia Praratya atau Bu Cinta terlihat memberikan bantuan perlengkapan untuk para pedagang jalanan. Aksi berbagi ini makin menjulangkan teka-teki babak baru ketika Bu Cinta tak terlihat didampingi oleh RK sang suami. Ada apa antara Bu Cinta dengan RK? Benarkah ini berkaitan dengan permintaan Lisa Mariana yang ingin melakukan tes DNA di Singapura? Di tengah gonjang-ganjing, Revelino Tuwasei justru kembali muncul dan balik mengejar Lisa untuk melakukan tes DNA. Tapi di manakah Lisa sekarang? Benarkah gara-gara tes DNA yang bikin nangis, Lisa bisa naik status jadi tersangka dalam waktu dekat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sepekan pasca hasil tes DNA anak Lisa Mariana diumumkan tak cocok dengan Ridwan Kamil, drama pun masih menggulirkan buntut panjang. Bagaimana tidak, meski hasil tes DNA anak Lisa Mariana dinyatakan tak cocok dengan RK. Tapi toh manisnya rumah tangga RK dengan Atalia Praratya sang istri bukannya auto balik harmonis seperti sedia kala. Sempat memperlihatkan kemesraan dinner berdua saat menghadapi klaim Lisa ketika mengaku sebagai ani-ani yang melahirkan anak RK. Kini ketika giliran tes DNA resmi keluar, Atalia justru beda. Alih-alih memperlihatkan reaksi bahagia dan romantis bersama RK seperti sebelumnya, Bu Cinta justru terlihat sibuk menebar kebaikan seorang diri tanpa didampingi RK. Bu Cinta terlihat memberikan bantuan perlengkapan untuk puluhan pedagang minuman jalanan. Kesendirian Bu Cinta itu pun kian mengundang teka-teki. Karena setelah memberikan bantuan kepada para pedagang, Atalia mengunggah foto makan bersama keluarga dengan formasi yang mengejutkan. Karena menunjukkan bahwa Bu Cinta makan siang bersama sang ibu, juga seorang kerabatnya. Yang uniknya, sama sekali tak terlihat kehadiran RK. Ada apa gerangan? Keberadaan Bu Cinta yang tak lagi selalu bersama RK sontak menjulangkan tanya, sempat memperlihatkan keharmonisan yang tak goyah. Tapi kini, apa yang terjadi dengan Bu Cinta dan RK? Benarkah ini berkaitan dengan ngamuknya Lisa Mariana atas hasil tes DNA hingga meminta tes DNA ulang? Yang jelas, Lisa yang sempat ngamuk dan menangis secara live di sosmed sedang menimbang untuk kembali meminta pihak RK agar mau melakukan tes DNA ulang di negeri Singapura. Untuk permasalahan tes DNA yang akan dilakukan di luar maupun nanti itu yang masih kita bicarakan dengan tim maupun dengan tim kuasa hukum Lisa maupun dengan Lisa sendiri seperti apa, karena kan kita belum menerima salinannya nih, salinan dari Barreskrim sendiri, karena itu hak kita tuh untuk menerima hasil salinan dari tes DNA tersebut
dan kedua sama sisa yang tes DNA kemarin gitu kan. Kalaupun nanti kita ke depannya untuk tes DNA di luar, saya rasa dari pihak RK juga harus fair dong untuk mau gitu loh, untuk mau ya bersama-sama supaya clear gitu loh di situ. Permintaan dia kemarin, kesediaan kita, ya kalau kita nanti memohon, ya harus bersedia juga. Ya hak kami maupun Lisa untuk mencari tes DNA di luar nantinya. Apakah nanti di Singapura ataupun nanti mungkin di Indonesia juga, di mana rumah sakit yang bisa netral bersama gitu. Itu yang masih kita bicarakan. Ironisnya, harapan Lisa Mariana dan pihaknya meminta tes DNA ulang di luar negeri, bak ekspektasi yang tertampar kenyataan. Pasalnya pihak RK sama sekali tak bergeming menghadapi strategi Lisa dan tim pengacaranya yang ingin melakukan tes DNA babak baru ke Singapura. Dia mau melakukan tes ulang, ya silakan dia sendiri. Nggak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Ridwan Kamil, klien kami tunduk kepada aturan, tunduk kepada hasil daripada tes DNA yang dilakukan oleh Labdokes Mabes Polri, karena itu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Bareskrim Mabes Polri. Jadi ini sesuatu yang sudah final, sesuatu yang sudah sah secara hukum, kemudian sudah dijalankan secara SOP, dilakukan oleh lembaga yang resmi, lembaga yang independen, secara profesional. Pihak mereka juga melihat gimana proses dari pelaksanaan hasil tes DNA tersebut. Kemudian dari kami juga melihat diawasin oleh pihak Bareskrim. Lalu kalau dia menyurati kita, ya ngawur namanya, ngawur itu. Nggak ada, kita juga ngapain gitu loh, urusannya ngapain suratin kita gitu loh, itu kita nggak tanggapin lah. Bukan tanpa alasan, RK dan pihaknya yakin bisa menghadapi langkah Lisa Mariana yang masih belum bisa terima atas hasil tes DNA hasil sidik pihak Mabes Polri. Pasalnya, tes DNA tersebut bisa terjadi terkait pelaporan hukum Ridwan Kamil terhadap Lisa menggunakan pasal pencemaran nama baik. Dan ketika hasil tes DNA anak Lisa justru menyatakan CA bukanlah anak biologis RK, maka bagi tim RK kasus ini sudah tuntas. Bahwa kasus ini sudah tuntas dalam pengertian sudah ada bukti ilmiah. Ini ilmiah bahwa itu bukan identik dengan Pak Ridwan Kamil. Secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan secara medis karena bukti ilmiah. Tentu sekali lagi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bareskrim. Biarlah Bareskrim yang menentukan seperti apa kasus ini keberlanjutannya. Kalau LN sekali lagi saat ini masih menari-nari dengan selendangnya, suatu saat selendangnya akan melilit dia sendiri. Benarkah RK berada di atas angin? Lantas, mengapa Revelino Tuasei kembali muncul dan mengejar Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi. Kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah nasib yang kini dituai Lisa Mariana pasca hasil tes DNA anaknya resmi diumumkan. Alih-alih mendapat pengakuan RK seperti yang diinginkan, kini Revelino Tuasei yang sempat mengaku sebagai ayah kandung anak Lisa pun kembali muncul, menguak niat mengejutkan. Pasalnya, Revelino mengaku ingin melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran apakah CA anak Lisa memang benar putri kandungnya atau bukan.
Padahal sebelumnya Revelino selalu yakin jika CA adalah putri kandungnya. Tapi mengapa kini Revelino justru berubah ingin melakukan pembuktian nyata lewat tes DNA dengan Lisa? Alasannya untuk mau tes DNA ini apa, Bang? Ya gue juga mau tahu lah kebenarannya kan. Maksudnya selama ini yang dia bilang selama beberapa kali gitu ngomong ke gue bahwa Cia adalah anak gue, ya gue pengen tahu juga benar nggak sih Cia anak gue gitu. Ya gue pengennya, maksudnya waktu itu dia kan ngelakuinnya sama gue gitu. Ya, gue sih berharap ya Cia adalah anak gue gitu. Di 2022 ngirimin gitu. Terakhir ngirimin itu yang pas ya gue bilang yang gue ketemu gue sama teman gue mau berangkat syuting itu hari, ketemu sama dia di jalan gitu. Dia bilang tetap bersikokoh itu hari ya Cia adalah gue. Ada nggak sih, Bang, keinginan untuk Abang tuh bertemu gitu atau mungkin ya sekedar say hi gitu sama anak Abang yang mungkin sekarang umurnya kalau nggak salah 4 tahunan ya? Iya benar, umurnya 4 tahun. Ya pengen lah. Sekarang siapa sih yang nggak kepengen ketemu anak gitu ya? Semua orang, kalau gue bilang sih bakal pengen ketemu gitu. Gue juga pengen ketemu banget karena kan melihatnya dari awal pun hanya di lewat by WA gitu, kasih videonya gitu, terus lihat dari story medsosnya Lisa sendiri. Terakhir mungkin komunikasi sama Lisa sendiri ya, kapan, Bang, mungkin? Pas gue di pesantren ya, yang gue bilang ini yakin RK anak kamu ngakuin Selin sebagai Cia itu sebagai anak RK, gue langsung di maki-maki sih waktu itu. Lu diem aja udah, lu nggak penting gituin doang. Gue bilang jangan sampai blunder aja gue itu. Gue udah kasih tahu. Terakhir itu pasti gue masih di dalam, habis itu gue langsung di blok. Gitu. Oh, langsung di blok? Medsos gue di blok semua sama dia. Mengejar Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA, Revelino pun mengulik usaha Lisa dan pihaknya yang meminta RK untuk melakukan tes DNA di Singapura. Maklum, untuk melakukan tes DNA dikabarkan membutuhkan budget sampai 11 juta rupiah di Indonesia. Tak heran jika Revelino mempertanyakan kesanggupan Lisa dan pihaknya menanggung beban dieta tes DNA di Singapura yang konon bisa lebih mahal. Memang ada haknya juga ya, maksudnya ada di undang-undang ketika seseorang tidak puas dia boleh mengajukan ulang gitu. Tapi kan balik lagi semua kan kendala, maksudnya kalau dia mampu ya monggo-monggo aja sih kalau gue sih, karena kan kalau di Singapura gitu setahu gue itu sangat lebih mahal dibandingkan di Indonesia gitu. Bisa ratusan juta kalau mereka bertiga gitu. Selain dikejar Revelino Tuasey untuk melakukan tes DNA, benarkah kini Lisa juga terancam naik status jadi tersangka atas pelaporan RK? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Drama hasil tes DNA anak Lisa Mariana belum usai. Selain dikejar permintaan tes DNA susulan dari Revelino Tuasey, buntut langkah Lisa menginginkan tes DNA bersama Ridwan Kamil pun mencuatkan ancaman hukum serius. Pasalnya, tes DNA yang dilakukan Lisa dan RK di Markas Mabes Polri bisa terjadi karena terkait dengan pelaporan RK yang memperkarakan Lisa dengan pencemaran nama baik serta Undang-Undang ITE yang sontak saja menggulirkan babak teka-teki baru. Setelah hasil tes DNA, anak Lisa resmi keluar menyatakan bahwa RK bukanlah ayah biologis anak Lisa. Mungkinkah Lisa akan naik status jadi tersangka dalam waktu dekat? Jadi nggak berlaku tuh tes DNA dari luar itu untuk dijadikan bukti itu nggak berlaku. Gitu. Jadi ketika bukti sudah ada dari negara itu yang berlaku. Begitu. Jadi udah nggak berlaku lagi. Jadi ini yang disebut sebagai final. Tes DNA final itu ketika negara melakukan tes DNA melalui penyelenggara negara yaitu kepolisian, Mabes Polri, Barreskrim. Udah final karena ada rumah sakitnya. Udah sah.
kan laporannya pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE, di mana dicemarkan karena ada orang mengaku-ngaku seorang anak adalah anaknya Ridwan Kamil. Akhirnya dibuktikan lewat tes DNA, ternyata tidak. Kan berarti kan si Ridwan Kamil tercemar. Kemudian dia lapor polisi kan dengan bukti tes DNA, berarti kan terbukti terjadinya pencemaran nama baik. Dengan demikian laporan polisi kalau nggak dicabut, dia berproses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Naik sidik, kemudian ada tersangkanya. Untuk apa? Untuk kemudian diproses di persidangan sebagai terdakwa. Siapa? Ya Lisa Mariana. Tapi Lisa Mariana gimana ya Bang? Bisa dibilang belum menerima dan malah mengamuk. Tidak boleh adanya kecurangan di Bang terkait hal itu. Ya dia kan juga kan boleh ngamuk-ngamuk, boleh teriak-teriak curang, boleh aja kalau dia mau teriak apa aja juga boleh kan gitu. Tapi Ridwan Kamil kalau tegas saja sih selesai deh, proses hukum berjalan kan. Tapi kan dia ada nggak teganya, kita nggak tahu dasar nggak teganya Ridwan Kamil apa. Ya mungkin persoalan masa lalu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.